Dan Allah janjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim surah 14 ayat 7, Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan Muhammad menyeru dan memang mengiklankan secara resmi, kalau kalian bersyukur, berterima kasih dari hal yang kecil sampai hal yang besar, maka pasti aku akan tambah. Tapi kalau kalian kufur, mengingkari itu sebagai sebuah nikmat, maka sungguh siksaku sangat pedih. Saya ingin berikan gambaran yang biasa kita tidak sadar tapi masuk masalah pemungkiran nikmat. Contoh misalnya rasa capek, rasa haus, rasa lapar, ya, sakit. Kalau kita tanya siapapun di antara kita, mau nggak Bapak Ibu lapar? Jawabannya orang pasti nggak mau. Mau haus nggak? Nggak mau. Bahkan kalau kita lapar haus, kita mau segera hilangkan, kan gitu. Mau nggak capek? Orang nggak mau capek. Orang cari kenyamanan supaya nggak capek. Sakit, orang juga nggak mau sakit. Tapi tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian, semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun bisa kita anggap sebagai nikmat. Kenapa? Karena kalau kita dari pagi seharian makan, atau misalnya anggaplah tadi Bapak Ibu makan siang kenyang sekali, sudah makan 2 piring makanan dengan berbagai macam jenis makanannya. Setelah kenyang ditawarkan lagi makanan kesukaan Bapak Ibu, masih mau makan nggak? Sudah nggak mau, karena kita kenyang kan. Coba kalau kita lapar, mungkin dikasih nasi sama sambal sama tempe saja lahap sekali kita makan. Sekarang pertanyaannya, lapar ini ya nikmat atau ujian? Karena kalau kita bilang dia murni ujian, padahal sebenarnya lapar itu membuat kita nikmat makan. Jadi enak sekali makan itu karena kita lapar gitu kan. Orang kalau tidak haus, Bapak Ibu lagi tidak haus, selalu ditawarkan, mau minum apa Pak? Mau minum apa Bu? Mungkin kita masih pikir, apa ya? Kopi, teh, yang hangat, yang dingin, yang manis, segala macam kita masih bingung. Tapi kalau kita lagi haus, saya minta air es. Ingat kalau kita puasa, lagi haus-hausnya, minum seteguk air es, minum teh dingin, sirup, nikmatnya luar biasa. Berarti haus ini nikmat atau ujian sebenarnya kan gitu. Betul juga orang kalau dari pagi Bapak Ibu sekalian tidur. Anggap bisa tadi pagi Anda tidur sampai malam tidur. Anggaplah kalau dia muslim masih bangun sholat lah. Sholat duhur tidur lagi, asar tidur. Terus malam disuruh tidur lagi, masih mau tidur gak? Sudah enggak kan? Coba kalau dari pagi kita aktivitas sampai capek malam, tidur 2-3 jam itu luar biasa enaknya. Berarti capek ini nikmat atau ujian sebenarnya? Kalau saya melihat dengan kacamata kami dan teori agama yang kami ketahui, ini adalah sebuah nikmat yang besar. Begitu juga dengan sakit. Sakit itu teman-teman cuman kendaraan agar kita menyadari besar nikmat Allah.